Halo semuanya, apa kabar? Aku terima kasih teman-teman yang udah ngerti tugasnya tuh banyak banget. Aku udah sekolah hari pertama dan tugasnya tuh banyak. Sangat menyita waktu, tapi aku akan usahakan untuk kalian tetap membuat video. Aku akan membuka apakah yang dia pendam. Ya. Apa yang dia pendam? Aku akan buka dulu. Apa perasaan orang yang kamu pikirkan yang gak diutarakan sama kamu? Eight of Wands, Five of Wands, Death, Five of Cups, Three of Cups, Ace of Cups. Di sini orang yang kamu pikirkan, yang dia pendam dari kamu, dia itu mau bilang sama kamu kalau selama ini aku itu menjalani sesuatu bukan atas dasar keinginanku sendiri. Ya, aku tuh banyak mengalami perubahan. Aku tuh merasa kayak butuh sebetulnya kayak ketenangan jiwa. Aku juga masih memiliki hasrat sama kamu, walaupun mungkin aku sudah ada yang punya. Aku ingin dengan bebas memilih kamu dan menetapkan kamu sebagai orang yang ada di hatiku. Kalau aku lihat orang ini ada energi Scorpio, ada energi Cancer, Pisces, dan ada energi Aries, kemudian Leo, dan juga Sagittarius. Yang kujalani sekarang ini di luar banget dari ekspektasiku. Ketika aku menjalani ini, aku tuh mendamba adanya kebebasan bicara dari hati ke hati sama kamu. Ada penyesalan yang aku lihat di sini ya teman-teman. Ada penyesalan, ada kayak sesuatu yang nggak bisa diungkapin sama kamu, yang perubahannya itu seperti kayak kesepian. Walaupun aku di sini sudah dapet ya, maksudnya mulai dari perjalanan hidupnya stabil, pernikahan, tapi ada rasa yang aku tidak bisa keluar dari circle ini gitu loh. Aku cuman bisa ada pagar di antara kita gitu. Ingin rasanya aku itu datang ke kamu secara diam-diam, mengendap-endap kepikiran kamu, karena aku benar-benar masih berperasaan sama kamu, mikirin kamu siang malam. Aku masih punya gairah yang besar, sama seperti dulu. Namun di sini aku nggak mampu untuk melakukannya, nggak mampu untuk berekspresi. Aku mendapatkan ganjaran dari kesalahan aku. Aku mendapatkan
apa ya, aku berkorban karena memang semua ini kesalahan aku. Aku pantas diginiin. Aku cuma bisa memikirkan kamu dari kejauhan, dari perasaan dan pikiranku kamu baik-baik aja di sana, dan aku selalu manifest kamu tentang gairah cinta kita melalui pikiran. Mungkin aku gak jujur sama kamu tentang adanya aku dengan orang lain, ada koneksi aku dengan yang lain. Tapi bukan berarti aku menganggap kamu adalah murahan atau gampangan ya. Tapi karena memang niat aku sudah berperasaan sama kamu itu pun sudah sejak lama. Ingin rasanya tuh dipeluk, disayang, dicintai. Dia sadar menjadi orang yang egois, tidak pernah bisa menjadi apa yang dia mau. Kenapa? Karena ketika aku ingin mengutarakan apa yang dia mau, terlalu banyak perdebatan. Terlalu banyak orang yang nyerang aku. Sehingga aku makin takut. Semakin aku bicara, semakin aku banyak salah gitu. Sedih energinya yang kalian bawa ke sini. Hasratnya kuat. Wah gila, ini kamu banyak berdealing dengan elemen air ya, sama elemen fire. Jadi ada perasaan gairah, ada perasaan happy, ada perasaan kesepian. Emosional di antara kalian itu kuat ya teman-teman. Jadi kadang kamu bisa merasakan kalau dia kenapa ya, dia sakit nggak ya, atau dia kenapa, ada apa dengan dia. Terkadang mungkin aku suka on off, dia bilang ya, dikarenakan aku menunggu sesuatu perubahan dalam hidup. Aku menunggu hal itu akan datang kepada aku, hidupku baik lagi, subur lagi, rezeki datang lagi yang banyak. Aku bangkit dari namanya keterpurukan. Aku baru bangkit dari keterpurukan, dan itu prosesnya sangat lama. Aku yakin semuanya ini akan selesai. Aku yakin permasalahanku akan ada titik terang, cuma entah kapan. Aku ingin hidup enak, aku ingin berdamai, aku ingin menikmati aku punya uang sendiri. Mungkin beberapa dari antara kalian ada yang bangkrut, yang kalian pikirkan, dan aku akan datang lagi memberi kabar sama kamu ketika aku sudah settle, ketika aku sudah mendapatkan kembali yang aku mau pasca kehancuran besar-besaran di hidup aku. Dan ini aku sedang dalam proses transformasi untuk entah kapan, tapi aku tetap akan selalu mencintai kamu. Ada perasaan malu karena dia tidak memiliki apa ya, dia udah berbeda gitu loh teman-teman. Jadi kayak udah sempet down, pesimis, segalanya tentang materi. Gimana ya kalau aku akan buka apa planning dia jangka panjangnya.
ada Saturnus in Capricorn, artinya adalah dia itu memiliki impian atau dia memiliki satu keinginan itu adalah untuk tetap berada dalam circle kamu. Ikatan, dia mau mengikat kamu. Di sini memang ada ikatan yang nggak bisa lepas aku lihat, karena dari hati, dari manapun dia mikirin. Walaupun dia sudah berusaha untuk mencoba melupakan atau apapun itu, tetap teman-teman. Moon in Cancer, emosionalnya sangat kuat. Mau datang dia sama kamu, dekat selalu, datang selalu, semangat untuk ketemu dengan kamu tuh ada. Pisces and Neptunus, tuh Hangman keluar 2 kali ya. Jadi dia itu banyak berilusi, banyak berdelusi tentang kamu, tapi tetap didiemin dalam dirinya sendiri. Dia nggak ngungkapin keluar. Orang ini banyak diemnya. 3 elemen itu ada earth, ada water, 2 elemen. Banyak kan elemen air aku bilang. Untuk elemen bumi, ya karena keterikatan, dia mau ngikat kamu, dia mau sesuatu yang berjangka panjang sama kamu di sini. Uranus in Aquarius, ingin adanya suatu harapan, kebebasan, berbicara tentang doa-doa positif, perubahan ke kamu. Aku merasakan kayak orang ini itu out of circle, ya, out of circle kamu, tapi dia berusaha untuk, sebetulnya tuh kamu tuh udah nganggap dia tuh udah di luar dari jangkauan. Oh ya sudahlah, gitulah. Ini ada the death, ada transformasi kembali. Pluto in Scorpio itu menceritakan tentang sesuatu yang sudah selesai. Intinya mungkin kamu hubungan dengan orang ini tuh sudah kayak udah tamat gitu loh, tetapi tetap masih ada unfinished business yang berjalan. Ada sesuatu yang aku bilang kayak ikatan yang nggak bisa kalian sembarang atau remehkan, teman-teman. Jujur aku bosan sih berkata ini sama kamu berkali dan berkali, tapi memang keterikatannya sangat kuat sama kamu. Dan aku juga melihatnya, ini orang kekeh mencari sesuatu yang ada di hati kamu, tetap mau di dekat kamu, walaupun dia itu secara komunikasi nggak begitu, ya, secara komunikasi nggak begitu, banyak kesakitan. Jadi gini teman-teman, kenapa dia on off nggak kayak dulu? Karena banyak kesakitan yang dia udah terima, ya, banyak banyak satu masalah. Ketika orang itu sudah kena masalah kesialan bertubi-tubi, dia nggak akan jadi karakter yang sama. Penyembuhannya adalah dia harus mendapatkan kembali apa yang hilang. Aku melihat ada Sagittarius, ada Las dan Scorpio. Kalau kita satukan, sesuatu yang membara, sesuatu yang terikat, desire, sesuatu yang berkekuatan penuh, keinginan dia ini adalah orang yang memang kayak gampang datang pergi gitu loh, ya. Sekalinya dia datang, dia terus-terusan. Ketika dia pergi, dia menghilang. Memang orangnya seperti ini. Beberapa di antara kamu mungkin ada yang mengalami ini. Cuman ketika kita korek hatinya mendalam, ya, dia bukan tipe orang yang cari info kemana-mana gitu loh. Dia hanya menggunakan pikirannya dia. Sesekali mungkin dia melihat sosial media kamu, sesekali dia bertanya dalam diri, apakah kamu masih cinta sama dia. Ini orang kebaikan ngomong sendiri, ya, karena di sini ada Pisces. Itu lebih mengandalkan bahwa kekuatan batin dan pikiran itu selalu datang. Dia juga mungkin bisa jealous dengan kehidupan kamu yang sekarang gitu. Mungkin kamu
lebih sukses dari dia. Mungkin kamu di sini mendapatkan pria yang kamu sukai, sementara dia setelah ninggalin kamu, dia masih dengan pola yang sama, bahkan mungkin lebih buruk. Ada satu teman-teman, ada satu sikap dari dia itu yang benar-benar misterius, yang membuat kamu tuh kayak masih penasaran orang ini maunya apa. Kita lihat ya, maunya apa dia ke kamu. Ada Aries in Mars. Ini sebuah kehancuran, tetapi dia masih ingin memperbaiki. Ada keinginan dia untuk gigih memperbaiki, memperjuangkan, membuat kamu membuat kamu itu merasa bahwa aku tuh bisa gitu loh. Dengan tegar itu, dengan kondisi ini aku tetap kekeh sama kamu. Masih ada fondasi-fondasi yang gak hilang. Kamu adalah takdir aku. Ada Pluto in Scorpio. Ada Mars in Aries. Kamu akan selalu jadi takdirnya dia. Dia bilang gitu. Kamu tuh udah takdir aku untuk bertemu, dan memang mungkin kita berjodoh someday. Ya, someday kita mungkin berjodoh. Sangat teman-teman, sangat bermakna banget kamu di hidupnya dia. Saking bermaknanya, sampai-sampai kayak dia tuh sama sekali gak bisa lepasin kamu dari pikirannya. Penyakit apa kamu? Apakah kamu semacam tumor di kepalanya dia? Ya itulah kamu, membayangi terus-terusan. Membuat dia tidak nyaman. Ketika melupakan kamu, kamu adalah distraction-nya dia. Gitu. Lalu di sini aku merasakan adanya semangat gairah dia untuk mendapatkan kamu lagi dengan caranya dia nanti. Dia selalu open kok teman-teman, dia selalu open. Mungkin karena takdir ya, kita dipertemukan seperti ini, maka dia tidak berusaha menutup atau memutus karma itu. Ini aku lihat dia tidak memutus karmanya. Jadi gini loh, sebetulnya kalau seandainya apakah karma buruk itu bisa diputus? Nah ini kan otomatis kan masuknya bukan karma yang bagus nih, walaupun tarik menarik. Karma buruk itu bisa diputus dengan cara kamu memutusnya, asal dianya juga sudah seikhlas putus. Kalau dalam koneksi ini, kalau dianya tidak mau putus atau kamunya juga masih ketarik lagi, ya ini akan terus berjalan tanpa waktu, tanpa jeda, sampai kamu dead, sampai kamu bangkit lagi, ketemu dia lagi yang mirip-mirip lagi cerita begini. Apa sih yang bisa kita lakukan sebetulnya adalah dengan menyadari bahwa kembali ke realita kita, bahwa kita ini memang akan dihadapkan masalah seperti ini, dan ini memang kita menerima takdir kita gitu loh. Takdir kita bukan bersama dia mungkin, ya kita nggak tahu ya sampai kapan. Apakah kalian dipertemukan pada saat sudah akinini terlalu lama. Harus ada optimis.
cinta kamu, positive thinking tentang diri sendiri. Kamu tuh orang pantas dicintai, kamu pantas dihargai. Sudah takdir. Takdir itu akan membawa kamu ke dia. Dia juga akan terbawa ke kamu, tapi kamu tetap optimis. Sesusah kamu melawan, walaupun dia kembali lagi sama kamu, tetap optimis. Walaupun di sini nanti ada pertemuan kembali, ada honeymoon. Ya kalian hanya bisa menikmati ini sebagai pacar, sebagai teman terdekat, sebagai dia letting kamu, tapi tidak bisa memiliki. Ya itu yang harus kamu terima sebetulnya, dan dia juga harusnya begitu. Jadi jangan tanya ke aku, Kak, apakah aku bisa menikah? Jawabannya pacaran doang. Tapi di sini kalian akan selalu bertemu di kehidupan manapun, sampai kalian mau 10 tahun lagi, sampai kalian sudah. Ini adalah kebersatuan dalam cinta, dalam emosi jiwa ya teman-teman, bukan secara fisik. Itu yang susah sebetulnya. Cuman aku gak bisa berkata apa-apa, karena jika sudah karma itu adalah sudah takdir dari semesta. Kalau kamu nangis, itu emang prosesnya. Sedih sama dia, nangis, keterpurukan, sendirian, merasa tidak dihargai, ya itu memang bagian prosesnya. Sudah gak bisa diapa-apain lagi ya. Sekarang kita akan lihat inisial-inisial yang benar-benar tidak mau melepaskan kamu dan masih memendam perasaan-perasaan ini ke kamu. Ada Q, Z, R, B, M, Y, K, G, H, N, H, Y, I, W, F, Y. Terus di sini ada Gemini, ada Capricorn, Libra, dan Leo. Tambahan zodiaknya ya, ada zodiak. Tadi aku baca ada zodiak air, yaitu ada energi Scorpio, Pisces, Cancer, terus ada Aries, Leo, Sagittarius, ada Libra, ada Capricorn, ada Gemini ya. Yang itu sudah aku sebutkan, dan ini adalah huruf-hurufnya. Ini adalah nama depan resmi, nama tengah, nama belakang, nama panggilan, apapun itu silahkan ya. Jika namanya dia Roni Subakti gitu, nah berarti R ada di sini kayak gitu. Oke, selamat hari Minggu, happy weekend. Doakan sekolahku baik-baik aja, tugas dijalankan dengan lancar. Begitupun kalian dengan weekend ini, besok harus masuk dan istirahat. See you, bye-bye.